Selamat berjumpa kembali di media pembelajaran sejarah wajib kelas 12 jurusan atau peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pemerintahan Indonesia pada masa demokrasi liberal dengan ciri-ciri pergantian kabinet setiap tahunnya. Lalu pada pertemuan kedua ini saya akan melanjutkan pada masa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu beberapa hal tentang pemilihan umum yang kemarin belum saya sampaikan ya. Kita kembali mundur dulu tentang pemilihan umum. Oke, jadi setelah pada masa demokrasi liberal, jadi Indonesia saat itu memang melaksanakan pemilihan umum atau mengadakan pemilihan umum pertama kali secara demokrasi tahun 55. Ide dari pemilihan umum itu sebenarnya dilatar belakangi sejak masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Lalu pada tanggal 31 Mei tahun 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum yang diketuai oleh Hadikusumo dari PNI. Saya lanjutkan. Ini beberapa partai politik yang mengikuti pemilu yang melakukan kampanye saat itu tahun 55 memang sangat ramai sekali karena pemilu pertama kali itu justru pemilu multipartai yang dilaksanakan oleh banyak partai politik. Lalu kita lanjutkan, ini surat suara yang dipakai untuk pemilihan umum kurang lebih ada 30-an partai sebenarnya yang ikut Oke, lalu kita lanjutkan. Ini beberapa media massa yang memberitakan tentang pemilihan umum Seperti Kedaulatan Rakyat Jogja ini mengabarkan tentang kemenangan PKI urutan pertama dengan 46.000 suara, PNI urutan kedua dan ketiga Masyumi Lalu ada surat kabar lain yang mengabarkan di Jakarta itu menurut hasil penghitungan suara, Masyumi menduduki urutan yang pertama, kemudian diikuti PNI dan NU. Kemudian ini PKI pada saat melakukan kampanye pertama kali dulu tahun 55. Kita lanjutkan. Ini pemenang pemilu untuk memilih anggota DPR tahun 55 meskipun nanti dibubarkan oleh Presiden Soekarno. PNI di urutan pertama, kemudian dilanjutkan Masyumi urutan kedua, Nahdlatul Ulama atau NU di urutan ketiga, dan Partai Komunis Indonesia ini justru menempati urutan keempat pemenang pemilu. Oke, kita lanjutkan. Pelaksanaan pemilu tahun 1955. Jadi pemilu itu tahun 55 dulu dilaksanakan 2 kali Tidak untuk memilih presiden, tetapi memilih anggota DPR dan memilih badan konstituante. Pada saat itu anggota DPR dipilih pada tanggal 29 September tahun 1955. Lalu dilanjutkan tanggal 15 Desember memilih badan konstituante yang nanti badan konstituante itu tugasnya untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Lalu hasil pemilu dimenangkan oleh 4 partai politik PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Oke, kita lanjutkan. Perkembangan pemerintah setelah pemilu tahun 1955 Pada peristiwa-peristiwa penting setelah pemilu itu terjadi. Yang pertama, Presiden Soekarno membatalkan konvensi meja bundar hasil KMB pada Belanda. Nah, di situ juga Indonesia sudah memutuskan hubungan politik dengan Belanda. Karena alasannya beberapa hasil konvensi meja bundar itu sangat memberatkan pemerintah Indonesia. Salah satunya Indonesia harus menanggung hutang yang sebenarnya itu hutang Belanda tapi harus ditanggung oleh Indonesia. Kemudian poin yang terakhir masalah Papua yang seharusnya selesai 1 tahun setelah perjanjian ternyata molor sampai tahun 60-an harusnya tahun 50 sudah selesai. Tapi kita akhirnya merebut Papua secara militer waktu itu. Lalu akhirnya beberapa perusahaan Belanda itu menjual asetnya kepada Cina. Nah, disitulah mulai muncul sikap-sikap anti Cina karena Cina dianggap membelot bukan membelot tetapi mendukung Belanda. Lalu yang ketiga muncul gerakan Asad atau Mr. Asad adalah salah satu menteri dalam negeri pada masa pemerintahan Soekarno saat itu. Dia usul supaya pemerintah melindungi pengusaha-pengusaha pribumi. Akhirnya Mr. Asad ini dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah. Asad merasa terancam karena demokrasi terpimpin itu menurut Asad itu seperti diktator Ia selalu diawasi akhirnya oleh
Intel serta PKI. Kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, kita masuk ke Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD S50. Ya, kalau kalian masih ingat, waktu SMP mungkin kalian pernah mendengar dekret presiden. Nah, ini latar belakangnya. Karena kegagalan Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUD S50 yang saat itu memang idenya Soekarno mengganti demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin ya. Karena isi dari Undang-Undang Dasar sementara itu semuanya adalah tentang negara liberal ya, federal. Ya. Lalu terjadi konflik antara partai politik pasca pemilu menjadi latar belakang Presiden Soekarno mengajukan konsep demokrasi terpimpin. Akhirnya Badan Konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru sehingga muncul usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 saja saat itu. Asal usulan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada tanggal 22 April tahun 59, akhirnya Presiden Soekarno meminta supaya konstituante itu menetapkan UDS Undang-Undang Dasar 1945 ya. Maaf ini ada kesalahan ya. Tahun 59 ya. Setelah diadakan pemungutan suara, banyak yang menolak kembali ke UUD 45 saat itu ya. Memang dianggap UUD 45 sudah tidak laku lagi ya, tidak bisa lagi dipakai sebenarnya. Berkali-kali Badan Konstituante ini gagal melaksanakan sidang pembuatan Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUD 50. Akhirnya beberapa partai politik mendesak Presiden Soekarno untuk mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret presiden yang dilaksanakan 5 Juli 59. Lalu apa dekret presiden itu dan isinya apa kita lihat? Isi dekret presiden ada 4. Yang pertama, pembubaran Badan Konstituante. Saat itu memang sebagai hasil pemilu ya, sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk pemilu, akhirnya gagal dan Badan Konstituante dibubarkan. Tidak hanya itu, bahkan DPR pun juga ikut dibubarkan ya. Jadi mubazir ya, mengadakan pemilu pertama tahun 55 dulu. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 45 yang dirasa itu sangat cocok dengan bentuk pemerintahan negara kesatuan ya. Yang ketiga, tidak berlakunya kembali UUD 50 sudah pasti. Yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung sementara ya. Sementara karena terjadi perubahan pemerintahan dari federal ke kesatuan ya. Memang terjadi banyak perubahan. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini suasana dekret presiden. Presiden Soekarno membacakan isi dekret untuk pembubaran Badan Konstituante. Kemudian ini sidang konstituante yang selalu gagal ya. Nah, mereka selalu berdebat tentang Undang-Undang Dasar yang menggantikan UUD 50. Kemudian kita ke pengaruh dekret presiden. Lalu apa yang terjadi setelah dekret presiden? Yang pertama, kedudukan presiden itu seolah-olah ada di atas MPR ya. Padahal lembaga legislatif itu harusnya ada di atas eksekutif ya. Urutannya kan seperti itu. Presiden Soekarno juga tiba-tiba mengangkat ketua MPR. Aneh ya. Padahal MPR sendiri yang harusnya mengangkat presiden. Lalu yang kedua, pembentukan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu ya. Seyogyanya MPR itu dipilih melalui pemilihan umum ya. Tetapi karena politik mendesak saat itu ya, Presiden Soekarno harus mengambil sikap ya. Lalu yang ketiga, manifesto politik Republik Indonesia ya. Jadi terjadi manifesto politik bahwa pidato presiden itu dimasukkan menjadi garis besar haluan negara atau GBHN ya. Isinya tentang manipul Usdek ya. Presiden Soekarno menggabungkan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan sosialisme, paham sosialisme, kemudian masukkan demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Jadi seolah-olah sangat jelas Presiden Soekarno serasa menjadi seorang diktator saat itu. Semuanya dimasukkan ke dalam demokrasi terpimpin. Yang keempat adalah pembubaran DPR hasil pemilu dan pembentukan DPR-GR. Ya. DPR pun ikut dibubarkan ya. Hasil pemilu yang dulu ya tahun 55 terjadi. Lalu Presiden Soekarno juga menggantikan DPR itu menjadi DPR gotong royong ya, pilihan dia sendiri. Yang kelima, masuknya pengaruh PKI, paham PKI dalam paham Masakom Presiden Soekarno. Soekarno yang memang dulu sangat memiliki ide-ide sosialisme ya sebenarnya ya dari
apa yang sudah dipelajarinya dulu. Bahkan ajaran komunis pun menjadi perhatian Soekarno saat itu, ingin mengadakan revolusi besar ya dari politik dan ekonomi Indonesia yang baru lahir menjadi negara kesatuan kembali. Lalu arah politik luar negeri yang keenam, terjadi penyimpangan ke arah blok timur. Indonesia yang saat itu memang harusnya tidak mengikuti blok barat dan blok timur pun akhirnya menaruh kebencian kepada Amerika Serikat atau blok barat, akhirnya bergabung dengan blok timur ya, yaitu menjalin hubungan dengan Phnom Penh, Kamboja, Hanoi, Vietnam, Peking di Cina atau Beijing, kemudian ada Pyongyang, Korea Utara. Jadi Indonesia masuk poros Jakarta Peking, Jakarta Pyongyang. Lalu yang ketujuh terakhir munculnya konfrontasi dengan Malaysia yang menghasilkan Twikora. Ya, saat itu Indonesia sangat kecewa dengan PBB yang seharusnya Indonesia itu menjadi negara yang seharusnya lebih tua daripada Malaysia berdirinya. Tetapi Malaysia malah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, ini sangat mengecewakan Indonesia saat itu. Indonesia protes tapi tidak didengarkan. Akhirnya saat itulah Indonesia merasa Malaysia itu sangat sombong sekali ya di PBB. Akhirnya muncul Twikora, kebencian pada Malaysia ditumpahkan oleh Presiden Soekarno untuk mengganyang Malaysia saat itu ya, karena menganggap Malaysia itu boneka bentukan Inggris. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini beberapa buku yang menuliskan tentang manifesto politik Presiden Soekarno ya, memasukkan nasionalis, agama, dan komunis, tetapi ini gagal, malah menjadi bumerang bagi Soekarno sendiri ya kan, karena agama dan komunis memang tidak bisa dipersatukan. Oke, lalu kita lanjutkan. Sistem ekonomi liberal. Saat itu terjadi perubahan besar ekonomi Indonesia ya, karena Indonesia memutuskan hubungan politik dengan Belanda. Akhirnya beberapa perusahaan, beberapa aset pemerintah Belanda saat itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia yang baru. Ya. Pada tanggal 19 Juni tahun 1951 dibentuk Panitia Nasionalisasi The Javaanse Bank, ya, bank pemerintah India Belanda saat itu diambil kemudian dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ya. Pemerintah akhirnya mengangkat Mr. Syafruddin Prawira Negara, ya, dulu menjadi ketua PDRI saat Indonesia pemerintahannya pindah ke Bukit Tinggi ya. Akhirnya Prawira Negara ini diangkat menjadi Presiden Bank Sentral atau Bank Indonesia pertama kali. Lalu kemudian pemerintah membeli saham dan sertifikat dari Belanda. Akhirnya pada 15 Desember tahun 1991, Javaanse Bank diubah menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral atau bank sirkulasi. Meskipun sebelum Bank Indonesia berdiri itu sudah berdiri Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia yang memang tugasnya mencetak mata uang karena Bank Indonesia belum berdiri. Oke, lalu kita lanjutkan. Ini gambaran atau foto dari Bank Javaanse Bank yang ada di Jakarta, kemudian atau Bank Indonesia ya sekarang, nanti diubah menjadi bank sentral. Oke. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Ya, ini sebenarnya suatu usulan ya dari Sumitro Jayadikusumo. Dia adalah ayah dari Bapak Prabowo Subianto yang kemarin mengikuti pemilu ya melawan Presiden Jokowi. Nah, dari usulan inilah Sumitro Jayadikusumo ingin Indonesia itu menumbuhkan jiwa wira swasta kepada pengusaha pribumi karena memang seolah-olah demokrasi terpimpin itu memang memberatkan rakyat jelata saat itu ya. Jadi ekonomi secara sentral dikontrol oleh pemerintah. Nah, harusnya pemerintah harus bisa membangun ekonomi dari rakyat sendiri ya. Misalnya seperti memberi bantuan kredit kepada pengusaha pribumi dan mengurangi impor dari negara lain ya. Usulan ini memang bagus saat itu, memang akhirnya ekonomi Indonesia merangkak naik ya. Sampai akhirnya nanti sampai ke masa orde baru. Orde lama. Orde baru, maaf. Oke, kita lanjutkan. Sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ya, lalu ekonominya bagaimana? Ada beberapa hal ekonomi Indonesia mengalami perubahan ya. Pertama, terjadi devaluasi mata uang rupiah ya, atau pemotongan mata uang rupiah dari 1.000 menjadi 500 dan 100 menjadi 50 ya, karena saat itu memang ekonomi Indonesia pertama mengalami kegoncangan ya. Ya, yang awalnya dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda tiba-tiba
pemerintah Indonesia sendiri harus mengelola ekonominya secara mandiri. Nah, karena tidak bisa mengontrol keuangan, ya inflasi terjadi besar-besaran, akhirnya terjadi devaluasi. Lalu usaha yang kedua menekan laju inflasi, ya, terjadi kenaikan harga. Yang ketiga melaksanakan pembangunan secara nasional, ya, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, ya, jalan raya terutama sebagai transportasi. Lalu yang keempat meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Indonesia mulai membuka diri, memasukkan beberapa perusahaan luar negeri untuk menangkapkan modalnya. Nah, itu membantu ekonomi Indonesia saat itu, terutama rakyat sendiri, bagi rakyat sendiri. Lalu ini adalah beberapa mata uang yang dicetak untuk menggantikan mata uang Javasebank Bank dan mata uang Jepang saat itu, ya. Indonesia memakai beberapa mata uang, mencetak mata uang sendiri, ya, untuk ekonomi. Oke, terima kasih. Selesai sampai di sini materi bab 2 kita tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Kita akan lanjutkan lagi nanti di bab 3. Terima kasih.